Selanjutnya acara yang dinanti-nantikan ceramah agama yang akan disampaikan Kiai Haji Muhammad Nurzaini Suwanda. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim وهدانا إلى صراطه المستقيم وإلى دينه القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حق النبي وأهل بيته وقراءة القرآن. Hadratil kiram wal muhtaram, para asatidah, para masyayikh, para tuan-tuan guru, yang mana kita doakan semua guru-guru kita yang hadir, para asatid wal asatidah, Allah berikan sehat wal afiat. Khusus pengasuh majlis zikir dan sholawat yang beserta keluarganya senantiasa Allah berikan sehat wal afiat. Begitu pula yang saya hormati segenap para aparatur pemerintah, para sesepuh tokoh masyarakat dan para panitia, dan khusus kaum bapak, kaum ibu, para remaja dan anak-anakku sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalalah, yang mana pada malam ini, malam Ahad di bulan Rabiul Tsani, di mana selalu majlis zikir salat mengadakan satu acara yang sangat mulia, yang sangat indah, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majlis taklim kita, majlis zikir dan salawat dengan berkah Maulid ini tambah berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan tertutup paduka alam baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Para jamaah, kalau kita bicara tentang maulid, pasti kita bicara tentang bagaimana Nabi dilahirkan. Dan kalau kita bicara tentang Nabi dilahirkan, bagaimana akhlak Nabi dalam kehidupan. Artinya yang kita bicarakan ini nggak main-main, sosok makhluk Allah, sosok insan yang kamil, manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Saya mau nanya sekarang, Nabi punya kekurangan nggak? Nabi
Nabi punya kekurangan enggak? Akhlaknya bagus apa tidak? Ciptaannya bagus apa tidak? Itu kita punya Nabi. Makanya anak-anak harus tahu. Saya mau nanya, kira-kira yang ngomong punya kekurangan enggak? Yang ngomong punya kekurangan enggak? Ada yang bilang banyak, ada yang enggak. Suami ibu ada enggak? Suami ibu hadir enggak? Jawab yang jujur. Suami ibu punya kekurangan enggak? Bininya bilang punya kekurangan, berarti jujur ya. Alhamdulillah. Saya mudah sekarang, suami ibu hadir punya kekurangan. Ibu punya kekurangan. Lah kenapa? Kita manusia biasa, Pak Bu. Bukan manusia yang luar biasa, nggak boleh mengaku diri kita manusia yang sempurna. Hanya kita punya Nabi. Saya mau nanya, Nabi makan nggak? Nabi makan nggak? Ustaz? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Anak-anak? Yang loyal makan siapa? Aku bagus. Alhamdulillah. Makan Nabi beda dengan makan kita. Benar sama-sama makan. Hanya beda Nabi takkan makan terasa nikmat makan berhenti. Nabi. Tapi yang di belakang saya kalau misalnya malam ini ada sop tangkar, sop kambing, makan nikmat, kira-kira berhenti atau nambah? Berhenti atau nambah? Betul. Ibu siang hari habis makan masaknya sayur asam, ayam bakar, pete, sambal, tempe tahu, nikmat makanya siang buye, apalagi panas. Saya mau nanya, nikmat banget tuh makan, berhenti atau nambah? Berhenti atau nambah? Itulah kita manusia. Makanya saudara, Allah jadikan sosok manusia yang mulia sebelum ya, maaf, kalimat tawassul diungkapkan saudara. Jadi kita punya Nabi mulia, saking mulianya Nabi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi. Saya mau nanya, Allah muliai Nabi ada maksud sesuatu enggak? Allah muliakan Nabi, wa innaka la'ala khuluqil azim, wa innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Itu ucapan Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan kembali, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun. Saya mau nanya, itu yang mengatakan kalimat tadi Allah atau bukan? Allah bukan? Allah. Jadi Allah langsung katakan, engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia, yang muji Allah. Kalau Allah yang muji nggak punya maksud apa-apa, saudara. Nggak punya pengen begini-begini, enggak. Karena memang berbeda manusia muji manusia. Saya mau nanya, jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Kalau manusia dengan manusia memuji ada maksudnya enggak? Ada tujuan apa enggak? Ada. Contoh. Bu. Jawab yang jujur, Bu. Ibu suka muji suaminya enggak? Ini kayaknya nih ibu-ibu belaga diam deh. Ibu suka puji suaminya enggak? Suka muji? Jawab yang jujur. Mujinya kepada suami ada maksud enggak? Ada maksudnya? Maksudnya apa? Minta duit.
Dia ngomong sama suami, abang kayaknya semangat banget nih. Semangat dipuji abang, kayaknya abang setia banget ya sama ini. Betul, betul. Saya mau nanya Pak, suka bini bapak suka muji begitu enggak? Hah? Biasanya kalau orang muji ada kordon akhor, ada motivasi yang lain. Kenapa bini muji suaminya? Terkadang muji suaminya karena malam minggu. Malam dulu paham banget ya, nggak diajarin udah paham kalau kesini. Ya Allah, dia puji suaminya abang. Kalau abang beri maaf dipuji, lama-lama kira-kira dompet keluar nggak? Wajar. Demikian juga kita puji bini kita, wajar. Cuman kalau Nabi muji kepada istrinya panggilannya lain. Ya Humairah, wahai istriku yang maaf pipinya kemerah-merah. Itu pujian dulu ya. Mujinya Nabi kepada ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Ini pertanyaannya kira-kira Bapak jawab, Bapak pernah muji suami istri Bapak enggak begitu? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Pernah enggak? Pernah enggak? Ya kagak, orang pipinya bukan kemerah-merahan, tapi kehitam-hitaman. Tapi kagak, di sini perempuannya soleha semua. Lagi mau pakai kerudung, alhamdulillah. Lagi mau pakai kerudung, alhamdulillah. Irang ke pasar jembatan 5 Pak Mitra, lepas kerudung. Betul. Kagak, di sini mah ngaji pakai kerudung, ke pasar pakai tidur. Lah pakai intip loh. Nah iya, kalau tidurnya ibu pakai kerudung, suaminya susah megang pipi. Ini Nabi saudara, kita bicara akhlak dulu. Nabi saudara bicara, artinya apa? Itulah akhlak lagi. Allah muji Nabi nggak punya maksud tertentu, tapi kalau kita muji sesama manusia terkadang ada maksud tertentu. Betul. Contoh Bu, saya nanya Bu, ada seorang karyawan karena bilang kuli karyawan, puji bosnya, wah bos itu baik, itu khair, itu orang baik, dipuji tuh bosnya. Biasanya ada maksudnya apa? Beta gaji masuk. Betul. Sama dengan oknum pejabat dan oknum aparat saudara, terkadang puji atasannya, oh bapak baik, betul, bapak jujur, betul. Yang memuji kadang-kadang pengen diangkat jadi betul. Nah, ini Indonesia, negara banyak penjilat pengkhianat saudara. Indonesia, makanya Indonesia sudah banyak diangkat keberkahannya saudara. Kenapa? Karena Indonesia oknum pejabatnya, oknum aparat, bahkan mungkin benar-benar nggak ada ya. Kadang-kadang oknum ustadznya jadi penjilat mendukung orang yang menisahkan agama saudara. Betul? Makanya hati-hati Pak Bu, agar mereka jadi menteri lama dia bilang ibu bapak tuh baik, bapak tuh jujur, bapak tuh sayang wong cilik, bapak tuh berat. Ada yang gitu nggak Bu? Pak, ada yang gitu nggak Pak? Pak, ada nggak seorang pejabat yang maaf mereka merangkak-rangkak memuji seorang atasannya yang berlebihan, padahal itu oknum pejabat tidak lain punya maksud untuk berkhianat di kita punya negeri suci. Saya mau nanya, kira-kira di negeri kita ada penjilat nggak?
Ada pengkhianat enggak? Ada penjilat? Ada pengkhianat? Ikutin jangan. Pilih jangan. Pilih jangan. Lu biarpun jangan, belum pilih orang. Betul? Betul. Maka juga kembali Allah uji, nggak punya motif sama dengan ujinya saudara. Dalam kitab yang bernama Madaris Su'ud Sarah Al-Barjanji. Tadi baca Sarah Al-Barjanji kan? Itu ada kalimat wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nas khalqan wa khuluqan. Itu pujian. Makanya kitab Siti Duror Al-Burda Atibai Al-Barjanji memuji Nabi saudara. Apa dalam kitab Al-Barjanji? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nas khalqan wa khuluqan. Engkau ya Muhammad, engkau ya Rasulullah, manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya. Alhamdulillah. Makanya kalau maulid jangan lupa baca berjanji. Berjanji bukan sekali baca, tapi satu demi satu. Itu tiada lain untayan ujian dari seorang alim kepada baginda kita Nabi Muhammad. Saya mau nanya, pengarang kitab muji Nabi bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Berkah apa enggak? Berkah, saudara. Kalau kita ingin hidup berkah, pujilah baginda kita Nabi Muhammad. Yang ketiga, saya mau nanya, lebih dulu mana Nabi Muhammad dengan Nabi Adam? Nabi Adam. Nah, ente apa enggak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Tunggu. Yang kaos kuning. Gua kasih duit lo. Apa enggak? Lapar. Enggak paling apa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad apa enggak? Loh, nanti lu apa gua kasih duit. Malu aja. Ini belum apa? Gua ngasih duit, akhirnya dikasih ya, lamun siap bisa jawab. Supaya semangat ngaji, kalau kita bisa jawab, mau diberi gua sia. Apel enggak? Nanti aja nanti, enggak? Nanti. Kucing ayam dahar. Kucing ayam ngaji, kucing ayam ngaji. Pak, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam duluan mana dilahirkan? Tapi yang menarik saudara Pak, Nabi Adam lahir tapi Nabi Muhammad belum. Tapi Nur Muhammad sudah ada saudara. Makanya kita harus tahu nih anak-anak kita. Anak kita wajib tahu, di samping ngaji Quran kita harus tahu sejarah saudara, supaya anak kita tidak dibohongi sejarah. Makanya nanti ada aplikasi supaya anak-anak ini ngaji semangat. Jangan sampai ngaji di akhir zaman gak semangat. Bu, maaf Pak Bu ya, ini di akhir zaman ngaji cuma sampai SD. Sampai SD. Kenapa? Dan dulu kan saya juga ngajar ngaji bocah. Dulu nggak banyak tantangan, sekarang lebih dasar tantangannya. Dulu kalau ngaji SMP mau ngaji, sekarang anak SD kelas 6 sibuk kemana-mana. Akhirnya kagak ngaji. Udah gitu orang tuanya kadang-kadang nggak peduli. Yang penting ngaji mah cuman bisa baca Quran aja. Tar dulu. Ya, apalagi di akhir zaman banyak fitnah saudara. Baik, kita lanjutkan Bu. Ini udah 9:30, biarin.
Ustaz, cerdas anak sendiri. Ustaz aja diatur. Ustaz diatur. Alhamdulillah. Kita kembali jawab bareng-bareng. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad lebih mana dilahirkan? Ya. Nabi Muhammad sudah lahir belum? Nurnya sudah ada, cahaya sudah. Mari kita lihat. Saya mau nanya, jawab yang jujur anak-anak. Yang pertama kali membaca sholawat siapa? Yang pertama kali membaca sholawat siapa? Nabi Muhammad. Yang pertama kali membaca sholawat sopo? Yang pertama kali membaca sholawat Nabi Kapan baca sholawatnya? Mari kita simak supaya tahu nih anak-anak ngaji, supaya ibu dan bapaknya dorong anaknya ngaji. Saya punya majelis taklim saudara, punya di Telukok. Sekarang saya nggak ngajar, saya cuma malam Rebo mengajar ibu-ibu malam Jumat belajar. Selain itu yang ngajar istri saya, mantu saya, anak saya, termasuk di Bogor. Saya punya pondok saudara. Kemudian ya siapa yang ngajar? Saya punya mantu. Saya punya sekolahan gratis, gak pakai SPP demi Allah. Bangunan mewah, gak pernah minta pembantuan pemerintah saudara sampai saat ini. Allah urusannya gratis. Masuk pondok gak dipentar, cuma biaya makan dia. Kalau saya belum bisa makan, kalau saya jadi milioner, silakan demi Allah. Yang ngurus sekolahan anak saya. Kemudian pondok mantu saya. Kalau saya pulang pergi ke Bogor setiap minggu, cuma 2 minggu ini karena kondisi gak pulang, ada yang ngurus. Enggak. Dengan izin Allah, ta'adus binimat, hanya Allah segalanya saudara. Cuman sedih. Udah SMP jarang ngaji sekarang saudara. Sibuk. Akhirnya baru kelas 6 ditanya, "Neng, kenapa gak ngaji?" Gimana ngaji Pak Abi? Kenapa pulang jam 3? Capek, gak ngaji. Ya kalau kita gak ngaji dulu, kira-kira anak kita bisa baca Quran gak? Bisa gak? Yo, silakan belajar bahasa Inggris ala kaifat, up to you. Silakan bahasa Mandarin, silakan, tapi bahasa Al-Quran jangan ditinggalin. Silakan belajar composition, tahadus binimat al-muhaddasa bil lughatil arabiyyah wal Indonesia, silakan, tapi Quran jangan ditinggalin. Sebab apa? Sebab besok mati kita yang ditanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau kita nggak bisa ngaji, rugi Bu, rugi. Saya mau nanya, kira-kira kita mati nggak? Kira-kira duluan mana bapaknya, mamanya yang mati? Bagus, tuh belajar, nggak ada yang tahu. Kalau lo tahu bapak lo mati, tunggu sholat tiap hari lo sholat. Betul? Kalau bapak kita tahu mati, nih matinya bulan November, nih malam ini, ya tasbihnya beli, sholatnya ke Al-Mansur, sengaja tuh. Berzikir kenapa? Kenapa sih rajin bapak lo? Bapak lo November mampus. Betul? Ini bukan bohong saudara. Sebab kematian itu kagak ada yang tahu. Sebab kalau kematian yang tahu, Masjid Al-Mansur rame saudara. Percis Mekah begitu ramai terus karena ibadah. Wah, di Mekah kalau orang haji dan umroh itu sebulan waktu udah datang. Dohor jam 12 kurang, itu setengah 12 sudah datang di masjid. Subuh jam 4.40, jam setengah 3 udah datang di Mekah. Pulang dari Mekah udah sama aja. Betul? Oh, itu kalau udah ada lu buru-buru di Mekah, di Makkah, tak ketinggalan. Udah datang ke jembatan 5. Al-Salah. Udah panggil salah. Ayat tuh model gitu. Ayat tuh etan geus dipanggil hayal salah. Ditanya, sholat tanggung di Samsui Jambeah. Betul nggak? Betul nggak? Ada model gitu.
Kita kembali tadi benar, yang pertama kali membaca sholawat Nabi Adam, saudara. Padahal Nabi kita belum dicipta, hanya nur cahaya. Kapan? Tatkala Nabi Adam, tatkala Nabi Adam Allah ciptakan di singgasana, ditempatkan di surga. Jadi Nabi Adam ciptakan, kemudian diamnya bukan di Mitra, bukan diam di kampung kerendang, surga. Bukan di dunia. Saya mau nanya, di surga ada jeruk nggak? Hah? Di surga ada jeruk nggak? Di surga ada bangku nggak? Kira-kira bangku surga dengan bangku majlis taklim sama nggak nih? Beda panter benar. Ngaji nih. Saya kan ceramah tergantung bocah, tergantung orang. Ya kalau ceramah di FPI nggak begini saya. Kalau begini saya ajarkan ilmu supaya masuk ilmu, dia pulang tambah ilmu, saudara. Saya kalau ceramah tergantung santri, kita baca kitab. FPI perang. Lah iya, lah siapa? Kita harus tempatkan sesuatu pada tempatnya, saudara. Apalagi di sini ibu-ibu kalau ceramah keras kabur. Bo, yang ngomong ai, anu keras atau anu lembek? Jawab dia. Hei, jawab. Ngomong ai kawewe keras atau lembut? Jawab si jujur, lembut, ayang keras atau yang lembut? Bohong siapa? Baik, kita kembali, saudara. Nabi Adam Allah ciptakan, Allah tempatkan di surga. Padahal sebelum Nabi Adam, Allah sudah menciptakan yang namanya iblis. Dalam tafsir Jamal, Allah ciptakan iblis itu penghuni surga, bukan Nabi Adam dulu, iblis. Makanya protes, saudara. Makanya tatkala Nabi Adam udah di surga, tidur. Setelah tidur bangun kaget. Imam Hadro ada nggak nih? Siapin ya, siapin. Awas di Hadro harus bisa loh. Nanti santai. Bantu pula aja ente. Ini Bu, sejarah saya baca dalam kitab Majalus Saniyah. Nabi Adam tidur, pas bangun kaget. Itu di bangku begini ya. Mas, terlihat sosok wanita yang beautiful, sosok perempuan gelis, kata orang Jawa mah elok teman. Kaget Nabi Adam, kaget. Ini perempuan siapa? Tidur sendiri, pas bangun ada perempuan duduk sendiri. Cakep, saudara. Nabi Adam manggil, ta'al. Cek orang di rumah. Ini sini kan banyak orang Sunda kan? Kulon, saru jeung aya baru kulon. Makanya lamun aing ngomong keras wayahna sia ulah ngambek. Lamun aing ngomong orang Cianjur lain deui. Maaf Pak, dipanggil. Kadieu sia kadieu. Itu maaf. Perempuan itu kan Siti Hawa. Dipanggil, yang manggil Nabi, bukan saya. Kadieu sia kadieu. Jawab naon? Apa jawab Nabi? Apa jawab Siti Hawa? Embong aing, embong. Kata wong Jawa apa? Moh. Nabi Adam aja manggil perempuan ditolak, apalagi yang ngomong. Betul. Sia manggil ieu ditolak moal. Lan sebabna teu bukan nulis sia. Mana? Ini bukan bohong saya bicara, ini bukan main-main. Saya punya kitabnya, saya belajar. Saya udah belajar, saudara. Makanya tak kali panggil mah terpaksa Nabi Adam nyamperin. Cek kurang kulon nama aing salaman langgan dia. Nabi Adam mau kenalan, baru pengen kenalan. Sia-saha. Sampean sombong saking asere saking punti.
Nabi Adam mau kenalan, Allah utus malaikat. Ya Adam, tahan, jangan kau sentuh itu perempuan. Nabi Adam protes, ya Rob, saya pengen megang sama dia, pengen kenalan. Tahan, cuma dia bicara, ya Rob, bagaimana caranya saya bisa berkenalan dengan dia? Bagaimana caranya saya itu bisa menyentuh tangan dia? Apa kata Allah? Ya Adam, ucap marwah, bayar dulu mas kawin. Bayar mas kawin. Tanya lagi Nabi Adam, ya Rob, mas kawinnya apa? Beda dengan orang jembatan 5. Kalau mas kawin bisa 10 gram, bisa 5. Ya maaf, roti buaya. Mudah-mudahan laki kita nggak kayak bikin buaya. Itu kan orang Betawi. Maaf, emas nggak berlaku di surga, saudara. Enggak, kursinya emas, makanan nikmat nggak berlaku. Saat itu kata Allah, mas kawin kamu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Berarti yang pertama kali membaca sholawat siapa? Apa bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina. Dalam kitab 10 kali, itulah maharnya Nabi Adam. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya mau nanya, ibu punya anak perawan enggak? Ibu tanya aing, nanya beneran. Boga anak perawan tuh siapa? Boga sabaraha? Hiji. Aing boga lalaki 7 awet itu. Anak aing 10. Benar. Tidak itu dah kiai mah begitu. Bener aing. Boga anak pertama David Ustaz, sekaya orang Rangkas, Cerciang di Bogor. Anak kedua di Telukong. Tadinya mah kerja di kantor katanya. Udah jangan berhenti lo bakal dipecat lo. Tahu? Lo ngaji sampai sekarang jadi santrinya, santri almarhum Kiai Haji Syafi Ajawi yang ngajar di Batan 5. Ngaji. Udah mulai ceramah, udah ngajar anak ngajar, udah. Alhamdulillah. Kemudian anak saya yang ketiga, yang saat ini yang megang sekolahan. Sekarang udah sekolahannya tadinya 4 meter kali 4 meter, sekarang 8 meter kali 18 meter. 2 lantai. Dari mana uangnya? Ngecek. Gua nggak pernah bikin proposal pemerintah, apalagi minta bantuan Jokowi. Gua nggak apa-apain. Kagak, demi Allah. Ikhlas, jangan minta sekali-kali depan, nggak usah. Allah Maha Kaya, yang penting jujur. Insya Allah nanti Allah datangkan rezeki, saudara. Saya punya pondok 2, saudara. Yang pertama anak SMP, baru kemarin dari sekolah, yang santri sini. Rencana yang kedua, itu yang ngajar itu saya pindahkan, jaraknya cuma 200 meter. Nanti itu mantu yang ngajar tingkat SMP, yang lama saya ingin punya pondok pesantren tingkat SD kelas 5, kelas 6, 2 tahun di ibtidaiyah, 3 tahun di SMP-nya. Doain Bu ya. Bu. Doain ya. Ustaz doain. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan juga keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena di belakang saya ini ada korinya barusan ngobrol, taunya orang Bogor, orang Gunung Bunder. Itu orang Gunung Bunder, tempat tapanya Ahmad Musadet, minumnya Pokari. Saya tahu, dia kan dari Cemplang. Kalau saya masuknya Cemplang bisa, Cibatok bisa. Yang di Kori Ustaz Tiadi itu masuknya ada Cibatok ke Gunung Bunder. Makanya kalau ibu bapak pengen tapak di Gunung Bunder, insya Allah 3 hari hilang. Saya tahu Pak. Kita kembali tadi ke Nabi Adam, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya sholawat itu lihat, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang nyuruh siapa? Allah.
Allah membaca sholawat maknanya takdim, malaikat membaca salat maknanya istighfar. Kalau kita membaca salat maknanya doa. Artinya kalau kita berdoa berarti, kalau kita membaca salat berarti berdoa. Tergantung minta doanya apa. Oh, satu. Anaknya minta doa. Wajar nggak? Yang ngadulit siapa? Orang tua, bapaknya kan? Yang ngabisin duit? Yang minta duit anak? Yang nyari duit? Yang ngabisin duit? Anaknya. Amanya. Ya bareng-bareng lo. Artinya doa, bu, tergantung kita punya doa. Dalam kitab Dalail kata selawat, Dalail di mana lapat-lapat membaca itu namanya kitab Dalail. Syekh Sulaiman Al-Jajuli itu pengarangnya. Dan saya sudah dapat ijazah. Dalam kitab Dalail ada kalimat begini. Dalail halaman 30. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'asrat alaihi hajatun falyuksir fatusir minas sholawati alayya. Kata Nabi dalam kitab itu, barang siapa yang punya problem, menasal hajat, punya kemauan, punya problem tapi belum hasil, belum terkabul, sulit banget. Apa dalam kitab falyuksir, perbanyaklah engkau membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad. Berarti kalau kita punya problem banyak baca sholawat. Saya mau nanya sekarang, ibu punya masalah enggak? Jawab yang jujur, ibu punya masalah enggak? Ibu punya problem? Bapaknya punya problem? Manusia, saudara, tidak ada manusia yang tidak punya problem. Jangankan di dunia, hatta mati pun manusia akan ditanya dengan problem yang selama ini mereka kerjakan di dunia. Saya mau nanya sekarang, saya ajak sekarang, bu, kita berdoa tadi itu, doanya apa, bu? Minta fa'inah. Lihat tuh, dengan sholawat tuksil quyun, bahkan watuksul kharsok watuklah hawaij. Dengan sholawat Allah bukakan pintu-pintu kesulitan. Dengan sholawat Allah tambah watar sukar arsi, tambah rezeki. Dan dengan sholawat Allah gabul hajat kita. Sholawat apa? Saya mau nanya. Falyuksir, perbanyak baca sholat. Jadi baca sholawatnya jangan sedikit. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat. Cuma di situ perbanyak baca sholat. Jadi kalau kita punya masalah, baca sholawatnya bukan sedikit, tapi bacanya 4.444. Salawat apa, bro? Bareng-bareng baca ya, tim hadroh, siapkan tim hadroh. Bareng-bareng baca sholawat nariyah. Kalau kita punya masalah, punya problem, punya keinginan, perbanyak. Bacanya berapa? 4.444. Kalau kebanyakan kita punya masalah rezeki, baca subuh, baca asar, baca surat Waqiah, baca sholawat dirah 3 minim 11. Kenapa? Nabi mengatakan mendawama qiraatul Waqiah mafakru abadah. Barang siapa yang mengkontinyukan mendawamkan baca Waqiah, maka orang tersebut akan dijauhin kefakiran. Intinya percis anak ibu minta alhamdulillah. Ayo kita lihat bareng-bareng baca sholawat dari bareng-bareng. Ayo tim hadroh siapkan. Allahumma
Itu namanya sholawat nariyah. Wah, ini sholawat nariyah gak main-main saudara. Berarti apa? Apapun yang kita maksud, perbanyak baca sholawat. Sholawat tergantung doa itu, ada doa untuk maaf, mendapatkan kebaikan dan mendoakan kebaikan. Ada juga doa yang maaf, mohon kepada Allah untuk kehancuran. Doa bisa baik, bisa juga doa untuk buruk. Tapi kalau untuk anak kita, doakan yang baik walaupun anak kita belum baik. Contoh, anak kita maaf belum baik akhlaknya. Ibu, bapak, terutama ibu, tolong jangan bicara yang jelek walaupun anak kita belum baik. Masa contoh anak kita belum baik, manggilnya apa? Soleh. Maksudnya apa? Supaya anak kita jadi anak suara ibu. Itu doa. Kalau perempuan banyak soleha, walaupun bukan maksudnya doa yang ucapan dari ibu supaya anak kita jadi ya soleh. Jangan anak kita dipanggil dasar setan lu. Ada enggak? Ada enggak orang tua bilang anaknya setan? Ada enggak? Ya kalau orang tuanya bilang setan berarti bapaknya raja. Dasar iblis lu anaknya. Anak sekarang kan pinter-pinter. Oh, bapak manggil saya iblis, berarti bapak raja. Jangan saudara, jangan. Ini ajaran Nabi saudara. Ya anak begini kan masih berubah saudara, makanya doa. Ini anak yang udah ngaji udah bagus tuh. Kalau tadi anaknya maaf pengen duit, kalau udah duit, punya duit, bapak lu jangan pelit. Betul. Jadi kalau bapak lu banyak tuh, bapak lu jangan cocok. Kadang-kadang ada bapak anak minta, ayah, gak ada duitnya, ada apa? Jus sama ya, jus sama udah robek. Bapaknya kagak duit. Betul kan? Ada kan tuh, gitu ya. Aku anaknya. Tuh ada duit pakai beli. Kalau bakal beli jus sama beli. Kalau bakal ngerokok. Jujur, ini anak begini nih. Ini kan ceramah begini kan enak, bapaknya kedenger rumahnya. Mudah-mudahan bapaknya berubah. Mudah-mudahan emaknya berubah. Jadi emaknya, bapaknya, keluarga yang besok Quran dibeli, Quran dibeli, jajan dijajan. Alhamdulillah, bagus kita jujur. Iya, kadang-kadang kalau bakal ngaji susah banget. Susah Pak. Kalau bakal maulid susah banget. Maulid lagi. Pak Bu, ini maulid di sini tempatnya segini, makanannya cuma segitu. Di kulon. Kalau orang kulonnya aingnya usia. Lamun ceramah di kulon, kita maaf baliknya bawa bakul. Sanguna sabakul, luhurna ayam bakaka. Enggak segitu dikelilingi duit. Di dieu duit. Semangka deui. Alhamdulillah. Ancan akan semangka balik bawa ke dia. Sahulu bawa. Kaget kita mobil-mobilan jadi duit di lembur di Jakarta mah ya kue deui. Padahal di Jakarta neana dong, tapi bapak siang. Udah amat lah, ibu mungkin bodo amat. Donang di kosong tadi gua nggak saya bisa ngomong Jawa sih lah. Ya bayar apa kayak? Anak orang sana kiri anak orang. Kira apa kayak? Kendi. Lah si orang saya itu orang anak, waduh tambah manis lah. Betul ya?
kita kembali waktu ini selawat. Selawat tergantung mintanya. Ini sekarang selawat baca nih bu. Orang kampung Keredang baca selawat maaf badar aja nih. Ada selawat tulki, tapi selawat badar apa? Selawat badar ini identik dengan selawat pada perang badar antara muslim, antara Nabi dengan orang kafir Quraisy. Sekarang baca selawat badar, kita doakan penduduk Palestina diberi kenyamanan, kemenangan, keselamatan, dan Allah berikan pertolongan untuk tentara Hamas dan Hezbollah, dan Allah hancurkan tentara Israel dan Amerika. Yuk baca bareng-bareng, kita mohon kepada Allah, bertawasul kepada kita punya Nabi, dan bertawasul kepada Sayyidina Rasul Al-Hadusan bin Al-Arzam. Mudah-mudahan Allah ada, Allah datangkan bencana, Allah akan ada burung ababil untuk menghancurkan Zionis Israel dan Amerika. Allahumma salawat badar salatun itu namanya doa untuk Palestina. Kita doa bu ya, kita doa nih, doa, sholat, doa. Ternyata perutnya lapar. Usul apa enggak? Usul enggak? Saya bertanya, kalau perut lapar perlu makan enggak? Perlu makan enggak? Saudara-saudara kita di Palestina saat ini sudah 13 hari saudara dibantai, dibunuh. Apa yang kita bisa doa? Pertama doa, yang kedua duit. Bo, hidup perlu duit nggak? Mati? Kalau kita mati nggak ada duit nggak bisa dikubur loh. Bukan bohong saudara. Bahkan ada satu daerah saya sebutin saudara, sedih saudara. Sebelum disolatkan, maaf, beda dengan Jakarta, memang nggak apa-apa. Cuman kasihan kalau yang nggak punya duit. Sampai maaf, itu nyolatin 5 kampung saudara. Kalau 5 kampung itu satu kampung 100 berarti 5. Maaf, kita bersedekah boleh, tapi jangan maksa. Karena yang meninggal tuh ada yang punya, ada yang setengah. Kalau orang kaya sih mau 500 amplop juga nggak jadi masalah. Takutnya yang nggak bu. Saya mau nanya Pak Bu, jawab yang jujur, sholat kalau lapar khusyuk apa tidak? Jawab Pak Bu, sholat kalau lapar khusyuk apa tidak?
tahan lapar geblek lu. Hei, dalam kitab Fathul Mu'in, jangankan kita sholat, kita mau sholat hidangan makanan. Contoh, kita pulang kerja jam 12, perut lapar. Ya, saya mau nanya, ada warteg, warteg, warsun, duit aja, perut lapar, di perut lapar, makan dulu, sholat dulu. Lu perut lapar. Makan dulu, sholat dulu. Kalau benar-benar lapar, itu makan dulu. Pulang kerja Kemis, malam Jumat, ngeburu malam Jumat, yasinan di musola di masjid pas maghrib, kita pulang maaf jam 5, mandi, sholat, makan, sholat asarnya tuh bisa. Makan, nanti aja makannya habis sholat Jumat, habis baca ya, padahal perut lah. Saya mau nanya kebenaran imamnya ini belakang kor ini, suaranya enak nggak tadi? Ya kalau malam Jumat jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu salat maghrib itu loh. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Lu lapar, imamnya dikorek. Lapar. Lapar, imamnya kuri baca surah ya. Kira-kira enak nggak? Kalian imam brengsek, imam gak tahu diri. Gak tahu diri. Ini mah kalau kita patuhin ada saudara. Makanya kita makan dulu supaya sholatnya akan. Tapi jangan kekenyangan. Bukan kekenyangan sholat terawih, udah gitu imamnya telah tol, pak, nggak diwasol di waktu, Fatihah satu napas, udah gitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ain shot, sampai Allah perut kekenyangan, kira-kira nyungsep nggak? Lu jangan nyalain imam. Makan lu kekenyangan, makanya buat ceramah kagak makan, betul? Takut kekenyang. Saya mau nanya sekarang, kasihan gak orang Palestina? Ini ada FPI. Tolong siapin duit. Nggak ada bokeh. Bener nih anak sini ya. Gue baru minta lu bokeh. Tadi bokeh. Lu tadi gue udah doain lu. Doain lu bapak lu kaya. Bokeh. Bokeh lagi lu. Siap gak untuk beramal? Siap gak? FPI Bu, FPI sudah menggalang dana berdasarkan laporan Habib Hani kemarin udah kurang lebih berapa ratus juta. Orang Palestina yang meninggal 3.003.000, hampir 4.000 orang itu yang meninggal. Belum lagi yang luka-luka. Siapkan sambil membaca sholawat. Kita baca sholawatnya kalau bisa sholawat badar sesuai dengan mohon kepada pertolongan. Di samping kita doain orang-orang Palestina, doakan akan kehancuran orang Israel dan kemerdekaan untuk Palestina. Silakan galang dari sana ke sini. Laki di peta, semua di peta. Ngasih 50, 20, yang nggak bawa duit pakai cincin. Gua bukan satu subasur, bukan. Kakak gua tergereng-gereng minta duit kakak. Ntar duit itu pakai kawin lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo siap dari sono sambil baca sholawat badar. Tim hadroh siap. Ayo siap baca takbir. Silakan ayo sambil nyari sambil baca sholawat. Ayo baca sholawat bagus.
Mudah-mudahan doa amal melalui sumbangsih yang kita sumbangkan, insyaallah kita nanti bersama-sama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah saudara. Makanya jangan untuk maulid kita sumbangkan, untuk saudara kita sumbangkan semampu kita. Punya doa kita sumbangkan doanya adrasilahul mubin. Punya harta kita sumbangkan. Cuma salah, tolong kalau kita nggak bisa nyumbang, baik uang, lisan, sukut diam. Jangan ikutin Abu Setan alias Abu Janda. Loh kenapa? Dia ngomongnya nggak benar. Bahkan ada oknum buya saudara, oh itu di Palestina, belum tentu sumbangan nyampe kata dia. Saya tahu saudara, jangan saudara. Sebab kalau ada nanti siapapun orang yang menyelewengkan dana, dia tanggung jawab saudara. Kita harus husnuzon. Di akhir zaman ini banyak fitnah saudara, fitnah banyak. Pejuang nih negara Indonesia, pejuang untuk negara dikatakan pecundang. Dia berjuang ikhlas saudara. Maaf, saya punya guru Al-Habib Muhammad Rijing bin Zasyab. Saya tahu benar beliau. Saya bersama beliau dari awal sebelum FPI saudara. Dan saya juga maaf dalam hati kayaknya nggak mampu. Sampai-sampai saya punya guru beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu dah. Dia ngomong, Kiai antum di Petamburan tiap minggu, ente ngajar, ada yang ngajar 2 bulan sebulan 2 kali, mantuana satu-satu ente tiap malam Kamis. Apa saya tahu Pak, beliau ya Allah, saya tahu benar keluarganya ya Allah. Beliau kalau pengen jabatan dari dulu. Kalau mereka pengen uang dari dulu, hantam pondoknya didatangkan uang, bukan puluhan juta, triliun saudara. Yang penting Habib sukut diam, jangan dakwah lagi saudara. Kalau kita nggak kuat-kuat mah, saya bilang kalau nggak kuat-kuat iman, duitnya ambil jangan. Nggak kuat-kuat tuh kita bukan pondok, duit banyak, yang penting jangan dakwah lagi. Kira-kira diambil jangan. Kalau yang istiqomah nggak diambil saudara, tapi yang mata duitan diambil. Naudzubillah. Saya ajak begitu Pak. Artinya apa? Kita mau bicara Nabi. Ya Allah, percis apa yang diperjuangkan. Saya punya guru, saya punya Habib, percis apa yang telah maaf disunahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad. Kita bisa lihat Nabi ya Allah, Nabi berjuangnya kita enggak seperti beliau. Makanya manusia yang paling sempurna baginda kita Nabi Muhammad. Kejadiannya Bu, dalam kitab Majlis Saniyah, dalam kitab Majlis Syarah Al-Barjani, Nabi lahir kharran sajidan wa rafa'a yadayhi wa yaqulu ummati ummati ummati. Nabi lahir dari Bunda Aminah. Beliau lahir bukan dari rahim, dari perut, bukan berarti sulit untuk membedakan kita dengan Nabi lahir sujud. Diangkat dia punya tangan. Apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati. Yang dicari kita. Wafat Nabi dalam kitab Qurtubi saudara, wafat Nabi, maaf kalau cerita panjang minim, wasiat saja panjang ceritanya saudara, bagaimana mereka dicuri dan lain-lain. Tatkala Nabi ingin bicara, didekati oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, apa pesannya? Ummati, 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 salat, salat wa birrul walidain. Saya mau nanya Pak Buya hadir Bu, Nabi wasiat apa? Salat, berbuat baik kepada kedua orang. Saya mau nanya sekarang Ibu, Bapak yang hadir pengen berkah nggak hidupnya? Jawab semua. Ibu, maaf, hidup kita di dunia pengen berkah apa tidak? Pengen? Pengen selamat? Jangan sakiti orang tua kamu.
Kenapa Ustaz? Majlis taklim, majlis dikit dan suruh ngajar kita alih-alihkan, ngajar kita Quran, ngajar kita punya akhlak supaya anak kita punya akhlak kepada orang tuanya. Saudara, ilmunya tinggi, nggak punya akhlak, sarjana dia atau mungkin kiai dia mungkin, tapi kalau menyakiti orang tua nggak ada gunanya ilmunya. Saudara, makanya saya mau nanya anak-anakku sekalian, anak-anakku yang ngaji sekarang, hormat sama guru enggak? Hormat sama orang tua enggak? Sayang sama guru? Sayang orang tua? Berkah. Cuman kan orang kafir nggak demen bu kalau anak kita jadi bener. Salah satu yang membuat anak kita nggak benar ini nih. Salah satu yang membuat anak kita durhaka ini. Tapi jangan salahkan HP. Saya mau nanya, anak-anak kita pinter nggak main game? Pinter kan? Jujur. Ibunya manggil, maksudnya suruh beli tomat. Anggap aja namanya Halimah. Siapa namanya? Sarina. Sapina. Saprina. Ya Saprina. Kirain Sapina. Dipanggil Saprina. Lagi main HP, jawabnya gimana? Ya. Nggak dengar. Budak lu. Nah, kita ajaran dulu orang tua kita kalau panggil. Misalnya Sakinah, labaik umi. Sakinah, labaik abahnya. Bapak langsung nyamperin. Bu, ada apa bu? Walaupun lagi sibuk. Dulu mainnya main coklat. Bengklek, coklat. Lagi main bekel. Sakinah, berhenti. Nyamperin dulu. Sekarang bekel masih ada nggak? Nggak ada. Bukan zamannya. Coklat. Nggak ada, orang nggak ada jualan ini diterima nggak ada. Sekarang kan mana ini? Ini bukan berarti nggak boleh. Cuman waktu saya fil khair menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang belum layak punya HP. Cucu kita lebih pintar pakai HP daripada kitnya. Betul. Cucu lebih hebat daripada emaknya. Dia belum bisa apa, saudara. Anak kita banyak durhaka ini. Tatkala dia main game, Sapina, misalnya Sapina, diem belaga budak. Sapina, akhirnya apa sih mah? Betul. Ngaku lo, ini habis maulid. Habis maulid, awas lo, dipanggil malu lagi. Apa sih? Dosa lo. Fala takun lahum ma'uf wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim. Jangan sekali-kali kepada orang tua mengatakan aja dosa besar. Lo nyentak. Apa sih mah? Lahir udah batu. Lahir dari perut malu. Betul. Akhir zaman saudara. Makanya akhir zaman ibu nitipin ngaji. Akhir zaman Pak nitipin ngaji sama Ustaz udah berontok sampai pusingnya Ustaz kurus. Betul. Kalau di kampung gemuk, panen dikasih tumurin. Di Jakarta banyak yang kurus. Ustaz kenapa? Pas bayaran nggak bayaran. Betul. 3 bulan nggak bayaran. Kira di pentas terakhir udah ngaji kenapa? Nggak bayar. Betul. Lu sedek. Untung aja gua suka keluar. Bu, dulu saya ngajar dulu. Sekarang ngajar memang, termasuk saya ngajar juga di luar Batang setiap malam Kamis pada maghrib isanya langsung keluar ke Petamburan. Malam Jumat di rumah, malam Sabtu di Jelabang sama di Roksi.
malam minggu juga ada di Al-Jihad, cuman malam Senin, malam Selasa, malam Rebo saya di Bogor. Hanya sebulan sekali malam Rebo. Kenapa? Nengok pondok, lihat kondisi pondok. Jadi bukan berarti nggak di Bogor. Bogor Jakarta dibagi-bagi untuk apa? Ngedidik punya duit bapak lu punya nggak? Punya. Ah bagus tuh. Lu bilang Pak, bayaran dong Pak, biar listrik. Nggak duit balik lu. Maaf Bu, saya bicara begini karena saya pengalaman. Saya nggak begini dulu Pak, enggak. Merintis pelan-pelan ngaji di rumah. Ngaji rumah baru ke majlis taklim. Saya mungkin salah satu berkah dari Al Habib Muhammad Rizik bin Sosial. Bukan berkah dari guru yang lain, berkah dari orang tua. Biarpun ilmunya cuma segini, yang penting berkah. Selamat dunia terakhir Bu, terakhir udah 1,5 jam ini. Saya punya janji tadi. Ini selawat lari apa? Betul kan? Sholawat nari apal, sholawat badar satu lagi janji dalam iya mau siapin duitnya bocah sama gue. Iya tenang aja, tiba kali lipat rentenir juga lo. Kasih duit 3 kali lipat rentenir nih. Iya bang keliling rentenir. Masa gua kasih duit 3 kali lipat utang kakak gua. Capek iya 3 kali. Ini sangar-sangar nih. Nah, pusat sangar-sangar nih. Nih kalau gua sangar-sangar gua bawa ke Palestina tuh. Mau dia ke Palestina? Enggak. Udah ke Palestina enggak mau demo, enggak mau. Kita tahu apa yang depan. Maaf Bu, saya punya janji. Sholawat yang afdal dalam kitab Afdal Sholawat Syekh Yusuf Adabhan. Ini satu kitab saya peroleh dari Jawa Timur dulu. Apa sholawatnya? Sholawat Ibrahimi. Yang kuning diri. Baca semua ini gua kasih gocap. Ayo, jangan lihat HP lu. Sholawat Ibrahimiyah, lu sholatnya bangun dulu. Lu belum pernah udah takut. Baca tahiyatul bareng-bareng. At-tahiyat. Lu baca tahiyat dulu kata guru gimana sih lu? Ya udah bareng-bareng tahiyat dulu baca yuk. Ayo. Bocah-bocah tenang cepet gua kasih. Ayo baca. Baca lu belum bener, jangan lihat di buku. Baca lagi, gua bakal ngasih kalau nggak bisa. Ulang lagi.
laki lu berdiri baca salawat Ibrahimiyah satu perempuan, gocap satu orang. Ayo yang mau siap, laki satu perempuan. Baca salawat Ibrahimiyah laki satu perempuan satu berdiri. Lu bisa gua kasih duit. Ayo salawat Ibrahimiyah. Depannya tadi Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali kama kalau sholli masa cuma roba ini sholli baru coba di sini kurumutin baru wakapa udah coba di sini kurumutin udah salah kurumutin lagi betul kagak ada yang bisa. Padahal laki satu, perempuan satu, bisa salat Ibrahim. Gua kasih bocah-bocah, anak kecil sudah berkah maulid lain. Mau juga pulang. Bu, kalau lama ceramah jangan sampai saya di sana pada minggu ya. Udah, selesai dah gajinya udah. Gak bisa. Gak dapet duit, itu namanya apes. Tahun depan gua diundang, gua siapin duit. Nyawer, emangnya bangkrut itu nyawer. Bener, aduh, sampai gua ceramah di sini. Nyawer bangkrut. Bapaknya ngajarin nyawer. Bapak lu suka nyawer ya? Bapak lu nyawer. Kalau jangan sawer, jangan jelek. Ada gurunya, Hah? Ustaz Dede. Kenapa? Lu ajarin anaknya. Enggak, udah insya Allah udah ngajar, udah ini. Biasanya guru ngajarin, cuman anaknya kebanyakan main HP. Bukan bohong, bukan. Gurunya setengah mati ngajarin, sampai bengek-bengek. Gurunya sakit kagak ada yang nengok. Pengajian yang paling enak perempuan, Bu. Saya ngajar perempuan, baik di Jerambar, di Besudur, Ustazah Alawi Ahmad almarhum. Saya ngajar, sekarang masih ngajar di Masjid Arido. Saya ngajar pengajian bulanan. Dulu mahar dulu ngajar. Besok ceramah ibu. Enak kalau pengajian bapak-bapak sama ibu enakan ibu-ibu. Kenapa? Ngaji banyak kue. Bapak-bapak, nah air putih lagi, air putih air. Bener bukan bohong. Ini ada kue, maulid aja. Lihat pengalaman, ibu-ibu enak bu ngajarnya. Ngaji ibu tuh bawa tas, isinya maju. Kondangan bawa apa? Buat isi makanan sisaan. Jangan. Paling bener-bener pinter, pinter. Berapa? Cukup. Udah setengah 11 ribu gua. Gua nggak boleh Allah ngapain nggak saya, cuman lu nggak bisa sekarang. Orang digaji kerja dulu kan? Lo kerja belum? Jangan digaji. Ya belum. Ustaz, kita pinter. Gua nggak bisa pulang. Dicegat sama dia. Gua kalau nggak pulang, dia aja gua di sini. Nginep gua di sini. Bo, saya bukan mau bicara lagi. Sebenarnya saya sakit, sudah 2 minggu saya sakit. Demi Allah. Sakit saya memang beda enggak. Penyakit saya datang kalau misalnya maghrib lewat menjelang maghrib bisa percis pertama kali di luar mata. Ya Allah, ya Allah jangan sampai nggak bisa sholat isya. Sholat harus jarang lagi nggak pulang. 4 hari saya sakit. Datangnya apa? Menjelang maghrib, isya lah, menjelang isya sakit sampai jam 10 jam 11 malam. Besok nggak apa-apa, besok datang lagi. Jadi penyakit kayak waktu siang nggak apa-apa. Kalau malam gitu, termasuk batuk. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, ya kemarin saya kurang sehat. Tapi semua izin Allah. Makanya salah satu untuk menyembuhkan penyakit, saya juga bersedekah ke saudara. Makanya kalau banyak selamat dia banyak sedekah. Saya juga sama, maaf saya bicarakan begitu enggak Allah maha segalanya tahu, cuma insyaallah benar kata Nabi as-shadaqah tatbaul. Bahkan maaf saya Bu, kalau bukan izin Allah mungkin nggak bisa jalan.
Kenapa? Satu saat saya habis sholat duha, maaf, serah sebentar, menjelang duhur, saya ke toilet ke bawah, mau buang air kecil ke sholat. Pas masuk di dalamnya, ada sendal saya punya murid licin, jatuh demi Allah, subhanallah, kaget, 2 kali jatuh, dengan izin Allah, tidak apa-apa. Saya nangis sungguh-sungguh, padahal logikanya 2 kali begitu udah parah. Kenapa? Allah urusannya, makanya dekatlah kepada Allah, mintalah segala sesuatu kepada Allah, tapi jangan lupakan bersedekah. Berhubung udah ada mubalik yang kedua, tuh mubalik yang kedua, gua berhenti, nambah lagi, tuh mubalik yang kedua udah datang, udah disambut, gua datang nggak disambut petasan, malah nyasar gua ke depan. Ini kedua nih panitia ini juga ya, sentimen gua nggak disambut, panitia malah begini, masa panitia kayak lu panitia nunggu di sono. Kalau saya nggak, maaf, tanyain, nggak usah dijemput-jemput saudara selama saya bisa, nggak usah, ngapain, nggak, kecuali saya nggak tahu, naik motor aja, naik motor kenapa? Aman, satu lancar. Sebab kalau naik mobil, kalau kepercayaan di kali jodoh macet. Tahu kali jodoh? Tahu kali jodoh bu? Tahu? Agak rusak, cabut-cabut kali jodoh. Udah gua cukup lah, mohon maaf, insya Allah kita ketemu lagi ya. Besok. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusrul Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah semuanya, adik-adik semuanya, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan syafaat Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka bi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil الأغيار مفتحما باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأنهار وصحبه الأخيار على عبد الله الأفضال. ربي أنزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعملا صالحا ترضاه وأصلح في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Berterima kasih kepada ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami ya Allah untuk dapat selalu bersyukur kepada ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah hidup ibu bapak kami ya Allah. Para guru-guru kami ya Allah. Para ulama yang lurus ya Allah. Para habaib kami ya Allah. Menangkanlah perjuangan para ulama kami yang lurus, para habaib kami yang lurus, khususnya kepada imam besar kami Habib Muhammad Rizik Sihab ya Allah. Menangkan perjuangan ya Allah. Jaga beliau ya Allah. Lindungi beliau ya Allah. Selamatkan beliau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami minta, kami mohon kepadamu ya Allah. Bantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah.
Allah. Berikan kemenangan ya Allah dalam berjuang melawan kaum kafir ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur kepadamu ya Allah, dan kami berterima kasih kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal mutamassikina bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara terlaksana berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.